Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengkaji ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW, terutama dalam hal ini adalah yang berkaitan tentang adab-adab Al-Quran. Pada pembahasan kemarin dalam akhlak Al-Quran, akhlak-akhlak yang hendaknya kita lakukan dalam menyikapi, dalam bersosialisasi dengan Al-Quran adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para jin yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk menghampiri Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, maka mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan merenunginya. Kemudian mereka dengan dua hal tadi mendapatkan banyak sekali manfaat dari Al-Quran, sampai mereka bisa berdakwah kepada kaumnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan mengabadikan apa yang mereka lakukan di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang hal tersebut, yaitu kisah para jin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini penulis mengatakan, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, wa qala azza wa jalla, wa qala jalla wa ala, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita, dan ketika kami arahkan kepadamu sekelompok dari jin yastami'una al-Qur'an, agar mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, al-istima', yang mana maknanya bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi lebih dari itu menyibukkan pendengaran hati untuk fokus dalam apa yang didengar. Dalam hal ini adalah mendengarkan Al-Quran.
falamma hadaruhu, ketika para jin ini sampai di majlis Nabi SAW yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, qalu ansitu, mereka berkata, diamlah dan dengarkan. Al-insat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah as-sukut ma'a al-istima', as-sukut ma'a husnil istima', diam, entah itu diam mulut kita dan juga anggota badan dan juga hati, kemudian fokus dalam mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, mendengarkan apa yang didengarkan, itu makna al-insat. Jadi kalau mendengarkan tapi tidak diam, atau diam saja tanpa mendengarkan, itu tidak dikatakan insat. Jadi mereka mengatakan diam dan dengarkan. Di sini pensyarah mengatakan qalu ansitu hadza bidayatut taufiq wal in'am wa huwa husnul insati wal istima'. Dan inilah dimulainya hidayah yang datang kepada mereka, taufik yang Allah berikan kepada mereka, nikmat dari taufik yang Allah berikan dimulai dari sini, yaitu diam dan mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu, ini juga adalah salah satu adab dalam majelis ilmu, adalah ketika dalam majelis ilmu maka hendaknya kita diam, tidak berbicara dan juga mendengarkan dengan seksama. Dengan kita melakukan hal ini, maka itu adalah awal mula hidayah taufik akan masuk ke dalam hati kita. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika sudah selesai dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pulang kepada kaum mereka munzirin, menjadi orang yang memberi peringatan kepada kaumnya. Ai min majlisin wahidin wallau ila qaumihim munzirin wa saru du'atan. Maksudnya adalah baru sekali dengar, mengikuti satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan mereka menjadi da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari husni al-istima' dan insat, diam dan mendengarkan dengan seksama. Tentunya di dalam ayat pertama ini kita mendapatkan faedah adalah apabila kita mendengarkan Al-Quran, hendaknya kita diam dan mendengarkan dengan seksama agar mendapatkan faedah dan manfaat dari bacaan Al-Quran yang kita dengarkan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka pulang kembali ke kaumnya dan menjadi orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya dari kalangan jin. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na kitaba, kami mendengarkan sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam, setelah tidak adanya atau wafatnya Musa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Taurat, Injil itu tidak didustakan dan juga tidak dihapus secara maknanya, karena masih ada kesesuaian antara Al-Quran dan juga Injil dan Taurat. Membenarkan Al-Quran, kitab-kitab yang datang sebelumnya, yahdi ilal haqqi, yang mana Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Ya, coba kalau kita perhatikan yang pertama,
para jin ini mensifati Al-Quran dengan kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan juga memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang selamat. Nah, ini adalah tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran. Tentunya adalah untuk membenarkan kitab sebelumnya, untuk menunjukkan jalan kebenaran. Jadi Al-Quran itu juga bisa memberi hidayah kepada orang yang membacanya. Yang dimaksud di sini adalah hidayatu al-irsyad, yang mana itu menunjukkan kepada manusia. Bukan berarti Al-Quran bisa memberi hidayah taufik, yang memberi yaitu Al-Quran memberikan taufik kepada pembacanya. Kalau taufik itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran menunjukkan kepada orang yang bacanya jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Oleh karena itu, Al-Quran sebenarnya adalah sebuah peta yang menunjukkan jalan yang selamat. Kamu lewat sini, nanti kamu akan sampai kepada tujuan akhir yang selamat dan benar. Nah, dari ayat yang kedua ini kita memahami adab selanjutnya dari hubungan kita terhadap Al-Quran, atau bagaimana ketika kita membaca Al-Quran. Kalau tadi yang pertama adalah kita mendengarkan dengan seksama, kalau yang kedua ini adalah hendaknya kita mentadabburi Al-Quran, merenungi bacaan Al-Quran, memahami isinya, kemudian merenunginya dengan hati kita. Padahal dari mana faedah tadabbur? Padahal kan tidak disebutkan tadabbur di ayat ini. Ya, tidak disebutkan, tetapi di sini tujuan-tujuan 4 tadi, diturunkannya Al-Quran atau sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan oleh jin, ini semuanya menunjukkan tadabbur. Yang pertama, unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi, diturunkan setelah Nabi Musa dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Ini menunjukkan para jin ketika mendengarkan Al-Quran mengetahui maknanya. Oh, ternyata Al-Quran ini tidak mendustakan kitab Taurat, kitab Injil, tetapi malah membenarkannya. Kemudian yahdi ilal haqqi, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Bagaimana para jin tahu bahwasanya Al-Quran ini berisi petunjuk kepada jalan yang benar? Kalau mereka tidak memahami isinya, kalau mereka tidak mentadabburinya, menunjukkan, memberi hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan keselamatan, ini juga tidak mungkin mereka dapatkan kalau mereka tidak memahami maknanya. Kalau mereka hanya sekedar mendengarkannya atau menghafalkannya atau membacanya saja, ini menunjukkan betapa tujuan diturunkannya Al-Quran itu tidak bisa terrealisasi dan terwujud kecuali hanya dengan mentadabburi Al-Quran, merenungi makna Al-Quran dan memasukkannya ke dalam hati, kemudian mengamalkannya. Barulah Al-Quran itu bisa bermanfaat, barulah Al-Quran itu bisa terwujudkan tujuan diturunkannya. Di sini beliau menjelaskan wasaful Quran bi annahu yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Para jin di sini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan juga jalan yang lurus. Fawasafuhu bi annahu kitabu hidayatin. Para jin mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah kitab petunjuk, yahdi ilal haqqi wa hidayatuhu lil haqqi wa ila tariqil mustaqim al mufdi ila jannatin na'im. Dan hidayah, petunjuk dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada kebenaran dan juga jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi ayat kedua ini menunjukkan tentang adab selanjutnya dari mendengarkan dan membacakan Al-Quran dan membaca Al-Quran, yaitu
merenungi makna, memahami terlebih dahulu tentunya, kemudian merenungi maknanya. Kemudian yang ayat ketiga, para jin mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaumku, terimalah seruan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an banyak seruan-seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, kepada isi Al-Qur'an. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Dengan itu maka Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan juga akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, dan ini adalah adab ketiga dari hubungan kita dengan Al-Quran, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Jadi yang pertama, mendengarkan dengan seksama, kemudian entah itu ketika kita membaca sendiri atau ketika mendengarkan orang lain. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memahami maknanya dan merenunginya. Kemudian yang ketiga, mengamalkannya. Dari mana? Ya, di sini para jin mengatakan, ikutilah, itu amalkanlah. Amalkanlah perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Amalkanlah seruan Allah dalam Al-Qur'an. Perintah-perintah laksanakan, larangan-larangan jauhi. Keimanan, suatu yang sifatnya keimanan, ya. Kabar tentang hari kiamat, tentang suatu yang gaib, maka itu yakinilah, ya. Karena mengamalkan itu bisa jadi dengan hati, yaitu berupa keimanan, keyakinan, dan juga bisa berupa amal, yaitu amal perbuatan yang itu dilaksanakan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh dan hati ini mengamalkan isi Al-Quran. Maka dengan mengamalkan isi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari azabnya yang pedih. Ini tentunya apabila seorang bisa mengumpulkan 3 adab ini. Yang pertama adalah membacanya dengan perhatian, fokus, mendengarkannya dengan seksama, memahami maknanya dan mentadabburinya dengan hatinya, kemudian mengamalkannya dengan anggota perbuatan dan juga hatinya, maka Allah akan memberikannya atau mengarahkannya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga, mengampuni dosa-dosanya, dan juga menyelamatkannya dari azab yang pedih, dan yang mana itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua orang. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan 3 adab utama ini dalam membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Kemudian penulis Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, waqad qala Allahu azza wa jalla fi surati Qaf wal Qur'anil Majid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah surat, yaitu surat apa? Surat Qaf. Akhir juz 25. Dalam surat Qaf, yang mana awal ayatnya adalah Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang Al-Majid. Al-Majid itu yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qur'an yang sangat mulia. Kenapa bisa dikatakan mulia? Seorang disebut seorang yang mulia apabila dia dermawan, apabila dia penuh dengan kebaikan. Maka Al-Quran ini disebut suatu yang sangat mulia. Majid itu pakai wazan fa'il, yang artinya sangat mulia, sangat banyak kemuliaannya, karena memang di dalam Al-Quran itu sangat banyak kebaikannya. Orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran maka akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Makanya dikatakan Al-Quran Al-Majid.
Al-Quran yang sangat banyak kemuliaannya dan kebaikannya. Beliau mengatakan Al-Majid huna wasfun lil Qur'ani. Majid adalah salah satu sifat Al-Quran. Al-Quran disifati dengan Al-Majid, yaitu sangat mulia. Wal majdu fi kalamil Arab asy-syaraful wasi'. Dalam bahasa Arab, Al-Majdu itu artinya adalah kemuliaan yang sangat luas. Wa rajulun majidun mifdalun katsirul khairi syarifun. Apabila dikatakan lelaki yang majid, yang mulia, ini maksudnya adalah lelaki yang dermawan, banyak kebaikannya dan mulia. Wal majid fa'ilun minhu lil mubalaghah, dalam bentuk fa'il yang artinya dia tidak melakukannya itu sekali, tapi sangat sering. Kemuliaan itu sangat banyak, bukan hanya satu dua. Kebaikannya itu sangat banyak, bukan hanya satu dua, tapi sangat banyak di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quranu Al-Majid. Wa qila huwa Al-Karimul Fi'al. Ada juga yang mengatakan makna Majid atau Majid adalah orang yang mulia karena perbuatan baiknya. Dia banyak melakukan perbuatan baik sehingga menjadi seorang yang mulia. Fal Qur'anu fihi sa'atun fi ma'anihi wa dilalatihi wa hujajihi wa bayanatihi wa khairatihi wa barakatihi wa manafi'ihi al-'azimah wa fawaidihi al-ghazirah fahuwa kitabun majidun. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Quran yang majid, yang sangat mulia? Karena di dalam Al-Quran sangat luas maknanya. Makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sangat luas, tidak hanya mencakup satu dua hal, juga sangat luas petunjuknya, sangat luas argumentasi dan dalil-dalilnya. Penjelasannya sangat luas, kebaikannya sangat banyak, keberkahannya sangat banyak, manfaatnya juga sangat agung, faedahnya sangat banyak. Maka dikatakan Al-Quran adalah kitabun majidun. Dan tentunya ini yang mengatakan, yang memberikan sifat Al-Quran adalah suatu yang majid, adalah yang mulia, itu bukan manusia, bukan makhluk yang lain, tetapi zat yang mana perkataannya menjadi yang mengucapkan firman-firman Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber dari Al-Quran ini, menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali kebaikannya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana keadaan hamba-hambanya. Yang paling mengetahui tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menciptakan kita. Maka tentu hendaknya kita mengimaninya dan yakin bahwasanya Al-Quran ini banyak kebaikannya, sehingga ketika kita menginginkan banyak kebaikan, maka kita mempelajari Al-Quran, membacanya, merenunginya, dan mengamalkannya. Di dalam surat Qaf, apa yang disebutkan oleh Allah? Ma dallana ala azimi ma khalaqa minas samawati wal ardi. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptaan, menunjukkan betapa agungnya penciptaan langit dan bumi. Di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, jadi awal surat Qaf disebutkan bahwasanya Al-Quran itu sangat mulia karena banyak kebaikannya. Kemudian setelah itu beberapa ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keagungan dari penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afalam yanzuru ilas sama', apakah mereka manusia tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Yang afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah manusia tidak memperhatikan langit yang berada di atas mereka? Kenapa manusia tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Itu adalah salah satu kesempurnaan ciptaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaannya. Nah, kalau kita meragukan kekuasaan Allah, mungkin kebesarannya, bahwasanya
nanti jangan-jangan Allah tidak menolong saya. Coba lihat langit, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, membangunnya. Falam yanzur ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha, bagaimana Allah membangunnya, bagaimana Allah menciptakannya, bisanya begitu luas tanpa ada tiangnya, tidak jatuh. Wa zayyannaha, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan bintang-bintang, dengan awan, dengan matahari dan bulan. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada suatu yang rusak dari langit, ada celah, ada retak-retak misalnya. Jadi begitu indah dan begitu sempurna. Itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita memikirkan hal tersebut, kita bisa yakin akan kekuasaannya. Dan ini kita tidak akan mengetahui kalau tidak mentadabburi Al-Qur'an. Kita membaca surat Qaf tapi tidak mengetahui maknanya, kita tidak akan bisa memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Kemudian penciptaan bumi. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bagaimana bumi yang kami hamparkan, terhampar luas, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung sehingga pasak bumi, ya, gunung-gunung yang dipancangkan di atas bumi, ya. Jadi hamparan bumi, gunung-gunung itu semua menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, ya, tanaman-tanaman. Jadi ketika kita mendaki misalnya atau jelajah alam, ya kita sambil merenungi betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa sempurnanya ciptaannya. Itu semua menunjukkan kebesaran Allah. Wa ma bainahuma min ajaibi hikmatihi fi khalqihi. Dan juga Allah menyebutkan beberapa makhluk yang ada di antara langit dan bumi yang menunjukkan keajaiban hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kenapa kok ini diciptakan seperti ini? Kenapa ini diciptakan seperti ini? Itu kalau kita renungkan, maka kita akan mendapatkan betapa ajaib dan menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Bayyanallahu azza wa jalla fi hadhihi surah ma yadullu ala 'azamatihi." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat ini, yaitu surat Qaf, yang dimulai dengan menjelaskan sifat dari mulianya Al-Qur'an, menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa'addada jalla wa ala anwa'an minal makhluqat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis makhluk-makhluknya yang agung. Ya, tadi ada langit, ada bumi, dan ada yang ada di antara keduanya, tumbuh-tumbuhan, gunung dan sebagainya. Da'watan lil ibadi ay yatafakkaru fi hadhil makhluqat. Tujuan Allah menyebutkan ini di dalam Al-Quran itu untuk mengajak hambanya memikirkan makhluk-makhluk yang agung ini, makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada manusia, daripada kita yang kecil. Langit, bumi, gunung, itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Agar kita berpikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat selanjutnya, tabsiratan wa dzikra likulli awwabin munib. Ini semua akan menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hambanya yang munib, yang tunduk kepada Allah, yang kembali kepadanya. Ya, coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk-makhluknya agung untuk kita fikirkan, untuk kita ambil peringatan dan pelajaran. Tapi bagaimana kita bisa mengambil peringatan dan pelajaran kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mengetahui maknanya, tidak merenungi maknanya? Ini menunjukkan perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Summa dzakara al-mauta wa 'azzama sya'nahu.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungannya, kemahakuasaannya dalam penciptaan-penciptaannya, dalam makhluk-makhluknya, tanda-tanda kebesaran Allah dalam makhluknya, Allah menyebutkan tentang kematian dan mengagungkan perkara kematian ini. Kama qala ta'ala wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Setelah ayat selanjutnya, beberapa ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, dan ketika sakaratul maut itu, dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Ya, maksudnya adalah kedatangan sakaratul maut itu pasti benar adanya. Ya, bukan suatu yang mitos atau ramalan atau khurafat, tapi semua orang akan didatangi oleh sakaratul maut ketika akan meninggal dunia. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kalian dulunya menghindar dari sakaratul maut, dari kematian. Semua orang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kematian, tetapi itu akan datang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya. Maka ini juga peringatan kepada kita agar kita tidak lalai dari datangnya sakaratul maut, sehingga kita selalu siap untuk kedatangannya, ya, dengan memperbanyak amal salih dan juga mengurangi kemaksiatan. Wa dzakara an-nara wa 'azzama sya'nahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan api neraka, dahsyatnya neraka, dan juga Allah mengagungkan perkara neraka ini, bukan suatu yang remeh. Kama fi qoulihi ta'ala, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika kami mengatakan kepada jahannam, bertanya kepada neraka jahannam, apakah kamu sudah penuh? Kemudian neraka menjawab, apakah ada tambahan? Artinya dia belum merasa cukup. Apakah masih ada orang yang bisa dimasukkan ke dalam neraka? Hal min mazid, apakah ada tambahan dari orang yang bisa dimasukkan ke dalam neraka? Wa hadza fihi bayanun li sa'atin nar, menunjukkan luasnya neraka. Jadi berapapun manusia yang dimasukkan ke dalam neraka itu tidak akan cukup, tidak akan penuh neraka. Sehingga itu jangan berpikir atau bercanda, ya, paling nanti neraka kepenuhan, ya, sehingga saya tidak masuk neraka. Tentunya itu tidak mungkin terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka itu bahkan akan terus meminta tambahan. Wa annaha mahma yulqa fiha tutlabuz ziyadah. Berapapun jumlah manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, neraka terus meminta tambahan. Taqulu hal min mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Wallahu wa'adaha ayyamla'aha wa wa'adal jannata aydan ayyamla'aha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada neraka untuk memenuhi neraka dengan manusia, dan juga berjanji kepada surga untuk memenuhi surga dengan hamba-hambanya. Kama qala ta'ala, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi sudah menjadi kebenaran perkataanku, ya, bahwasanya perkataan Allah pasti benar, janji Allah pasti benar, aku akan memenuhi jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memenuhi jahannam. Maka kita berlindung kepada Allah dari dimasukkan dalam neraka jahannam. Dalam sebuah hadis, waja'a fil hadis an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu jahannamu taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu. Neraka ini terus menagih janji Allah agar dipenuhi, karena manusia yang dilemparkan ke dalam neraka ini tidak membuatnya puas atau merasa penuh. Apakah ada tambahan?
hatta yad'a ar-rabbul izzah fiha qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia sudah diputuskan perkaranya, ini di surga, ini neraka, mereka masih meminta apakah ada tambahan, padahal manusia sudah habis. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia di atas neraka. Ya. Fataqulu qad wa izzatiki. Maka neraka mengatakan, cukup ya Allah, demi kemuliaanmu cukup ya Allah. Wa yuzwa ba'dhuha ila ba'dhin, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka, neraka itu sangat penuh dan penghuninya itu saling menghimpit satu sama lainnya. Nah, maka dengan itu neraka mengatakan cukup, tidak meminta tambahan lagi. Ini disebutkan dalam surat Qaf, yang mana kita tidak akan mengetahui maknanya untuk bisa menjadikannya sebagai peringatan tanpa mentadabburinya. Wa ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam fataqulu qad ay hasbi wa yakfini. Makna qad cukup, yaitu cukup dan sudah cukup, aku sudah tidak butuh tambahan. Wa ma'na yuzwa ay yujma' wa yudammu. Makna dari yuzwa adalah terkumpul dan tergabung, maksudnya terhimpit satu sama lain, saling menghimpit. Fataltaqi wa tandammu ala man fiha, akhirnya satu dengan yang lain bertemu dan terhimpit satu dengan yang lainnya, penghuni-penghuni neraka ini. Wa hadza huwa imtila'uha, dan inilah bentuk dari penuhnya neraka. Wa ammal jannah fa innahu yabqa fiha fadlun, adapun surga maka masih tersisa, ada ruang yang tersisa. Berbeda dengan neraka yang nantinya akan penuh, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penuh sehingga satu sama lain saling menghimpit. Adapun surga masih ada tempat yang kosong, masih ada ruangan yang belum terisi. Fayakhluqullahu azza wa jalla khalqan fayuskinuhum fadlal jannah. Maka nantinya Allah Subhanahu wa taala karena sudah berjanji akan memenuhi surga, Allah menciptakan makhluk yang Allah jadikan makhluk tadi bertempat tinggal di dalam surga yang belum terisi. Qala alaihi salatu wassalam, wa la yazalu fil jannah fadlun hatta yunshi'allahu laha khalqan. Dan akan terus ada ruang kosong di dalam surga sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang untuk mengisi ruang kosong tadi, fayuskinahum fadlal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tinggal di surga yang belum terisi tadi. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Wa dzakara al-jannata wa ma a'adda fiha li awliyaihi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf telah menyebutkan tentang neraka, Allah juga menyebutkan tentang surga dan apa yang Allah janjikan kepada wali-walinya, yaitu orang yang mengikutinya, mengikuti perintah-perintah Allah, tunduk kepadanya. Wa qala azza min qail lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ila akhiril ayah. Dalam surat Qaf juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga. Apapun yang mereka inginkan mereka dapatkan. Waladaina mazid, bahkan kami juga memiliki tambahan dari apa yang mereka inginkan. Para ulama mengatakan waladaina mazid di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Kama fi qawlihi ta'ala wa uzlifati al-jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga maka didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak ghaira ba'id, tidak jauh. Jadi makna wa uzlifatil jannah sama ghaira ba'id sama, didekatkan tidak jauh. Jadi orang yang bertakwa di dunia itu dekat dengan tempatnya nanti di akhirat, yaitu di surga. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah nikmat yang Allah janjikan kepada setiap hambanya yang awwab, yaitu orang yang senantiasa bertaubat. Ini menunjukkan
Tentunya orang yang bertaubat adalah orang yang berdosa, dan manusia tidak lepas dari dosa. Tapi mereka masih bisa mendapatkan surga kalau mereka bertakwa, yaitu dengan dengan selalu bertaubat ketika melakukan kemaksiatan. Hafidh, yaitu orang yang memelihara perintah-perintah Allah, menjaga salatnya, menjaga ibadah-ibadahnya, menjaga kewajibannya dan tidak mereka tinggalkan, dan juga menjaga diri dari larangan-larangannya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu hambanya yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, takut kepada Allah ketika sendirian. Wa jaa biqalbin munib, dan datang dalam keadaan hati yang wajaa biqalbin munib, yaitu datang dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Jadi surga didapatkan untuk orang yang bertakwa, untuk awwab, yaitu selalu bertaubat, selalu menjaga perintah-perintah dan larangannya, takut kepada Allah tatkala sendirian, dan datang kepada Allah nantinya dengan hati yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, masuklah kalian ke dalam surga dengan aman dan damai, dan tidak akan ada lagi kesusahan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, karena ini akan menjadi tempat yang aman dan damai. Dan inilah hari keabadian, mereka akan abadi di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tambahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya peringatan tentang neraka dan juga janji Allah, kabar gembira tentang surga, ini tidak akan bisa menjadi atau bisa difahami dengan baik tanpa mentadabburi Al-Quran. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan apa tadi? Keagungan penciptaannya, menyebutkan tentang kematian, menyebutkan tentang neraka, menyebutkan tentang surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tsumma qala ba'da dzalika kullihi inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya dalam semua yang kami sebutkan tadi itu ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, yaitu hati yang bersih. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau mendengarkan dengan seksama, melemparkan pendengarannya, maksudnya mendengarkan dengan seksama, yaitu al-istima' wal insat wa huwa syahid, dan seakan-akan dia menyaksikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini ayat terakhir ini menunjukkan pentingnya tadabbur. Dengan bagaimana seorang bisa menjadikan Al-Quran atau ayat-ayat yang Allah sebutkan tadi sebagai peringatan kalau dia tidak mentadabburi dengan hati, mentadabburi dengan hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu qalbun, hanya bisa menjadi peringatan bagi orang yang memiliki hati, yang menggerakkan hatinya ketika membaca Al-Quran atau mendengarkannya dengan seksama. Tidak akan bisa mentadabburi Al-Quran tanpa mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Dan juga wahwa syahid, ketika dia mentadabburi Al-Quran itu seakan-akan menyaksikan kejadian tersebut. Wahwa syahid, penciptaan langit dan bumi dia bayangkan dengan hatinya, dengan pikirannya. Makanya tadabbur itu adalah amalan akal dan hati, amal fikriyah, aqliyah, dan qalbiyah. Nah, di sini beliau menjelaskan, ay ba'da hadzal bayan alladhi fi awwal surah min ad-da'wah ila at-ta'ammuli wat-tafakkuri fi hadzal ma'ani al-muqidhati lil qalbi. Qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra. Setelah menjelaskan dari awal surat dan mengajak untuk ta'ammul, merenungi, tafakkur, memikirkan, fi hadhil ma'anil muqidhah lil qalb, di dalam
makna-makna Al-Quran, ayat-ayat yang bisa membangkitkan hati. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala mengajak memikirkan tentang penciptaannya, mengajak memikirkan tentang kematian, tentang neraka, tentang surga. Itu semua untuk membangkitkan, menggerakkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua adalah peringatan. Laisa likulli ahad, tetapi tidak bisa didapatkan peringatan ini untuk semua orang. Bahkan orang yang membacanya belum tentu bisa mendapatkan peringatan ini. Wa innama liman kana lahu qalbun, akan tetapi hanya didapatkan bagi orang yang memiliki hati, yang menggerakkan hatinya untuk mentadabburi maknanya. Jadi tidak mesti membaca surat ini kemudian bisa menjadikannya peringatan, atau bahkan seorang bisa hafal tanpa salah dari awal sampai akhir surat ini juga belum tentu dapat peringatan. Tapi orang yang tidak hafal bisa mendapatkan peringatan kalau dia mentadabburi makna dengan hatinya. Ay yaqil, memahami, memikirkan. Aw alqas sam'a, melemparkan pendengarannya, bil insati wa husnil istima', dengan diam, memfokuskan hati, pendengaran untuk mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid ay hadirul qalbi, menyaksikan, seakan-akan dia menyaksikan atau hatinya itu hadir. Muntabihun mutayaqqidhun, perhatian dan sadar ketika membayangkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Fa akhbara jalla dzikruhu anna al-mustami'a bi udhunayhi yanbaghi lahu an yakuna musyahidan bi qalbihi ma yatlu. Ini menunjukkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mendengarkan dengan telinganya atau membaca dengan mulutnya, hendaknya dia yanbaghi lahu an yakuna musyahidan biqalbi, hendaknya hatinya itu menyaksikan apa yang dia baca. Hendaknya hatinya hadir, membayangkan, merenungkan apa yang dia baca. Kejadian yang Allah sebutkan itu dibayangkan. Ya, sebagaimana seorang yang membaca novel misalnya. Ketika dia membaca novel, dia memahami maknanya, tentunya seakan-akan dia sedang melihat sebuah film. Terbayang seperti apa kejadiannya. Maka seperti itulah hendaknya membaca Al-Quran, dengan hati yang menyaksikan kejadiannya, menyaksikan apa yang dia baca. Wa ma yasma', dan juga apa yang dia dengar. Liyantafi'a bi tilawatihi lil Qur'an, agar dia mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'annya. Wa bil istima' mimman yatluhu, dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengarkan dari orang yang membaca Al-Qur'an. Wa min dzalika mathalan qaulu Hanzalah al-Asadi radhiyallahu anhu fi wasfi mithli hadzal fi wasfi mithli hadhihi al-hal. Ada sebuah contoh yang disebutkan oleh sahabat Hanzalah al-Asadi untuk mensifati keadaan ini, yaitu bagaimana hati bisa menyaksikan, karena hati juga punya mata. Qala nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan kepada kami tentang neraka dan surga. Ketika beliau menjelaskan, maka seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapan kita, di depan mata kita, seakan-akan kita melihatnya langsung. Ai ka'anna ala hali man yarahu bi'ainihi wa hadhihi musyahadatun bil qalbi, yaitu seakan-akan dalam keadaan orang yang melihat dengan matanya. Kita membaca Al-Quran, yang kita lihat halaman Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, itu mata kita melihatnya seperti itu, tapi hati kita berbeda. Hati kita membayangkan maknanya. Itulah makna dari tadabbur. Wa hadhihi musyahadatun bil qalbi, yaitu menyaksikan dengan hatinya. Ya. Maka mentadabburi Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran tidak akan bisa diambil manfaatnya tanpa mentadabburi Al-Quran. Baik, ini adalah permulaan dari bab tentang tadabbur Al-Quran yang insyaallah masih dilanjutkan di pertemuan berikutnya, tentang bagaimana tadabbur ini adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, dan
bagaimanapun usaha kita dalam mempelajari Al-Quran, entah kita mempelajari tajwid dan tahsinnya, mempelajari menghafalkannya, memurojaahkannya, itu tidak akan ada manfaatnya bagi kita kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran. Mungkin kita cukupkan sampai sini kajian kita. Semoga kita mengambil manfaat dari apa yang kita baca dari kitab ini pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.